Kota Balikpapan itu dikenal sebagai kota hijau, kota tertib, dan juga kota bersih. Nah, tapi ketika kita melangkah ke pesisirnya di sini, keadaannya itu jauh berbanding terbalik karena ini banyak sampah yang menumpuk. Kami dari kelompok 3 itu akan mencoba melihat langsung dari ujung ke ujung di pantai ini. Nah, menurut DLH Balikpapan, tiap hari pantai ini tuh menerima 6-9 ton sampah, dan itu bisa naik drastis itu ketika pasang air dan musim angin datang. Nah, kami kelompok 3 itu akan menelusuri itu ada 2 tempat. Yang pertama Pantai Dusit dan Pantai Montpera. Dan sekarang kami kelompok 3 berada di Pantai Dusit. Gila sih. Dari data Pak Sudirman yang kulihat ini bikin kita sadar betapa parahnya masalah sampah di pesisir Balikpapan. Ya, terutama di Dusit ini 6-9 ton per hari. Ya, dan yang lebih parah lagi pas musim angin selatan atau air pasang itu bisa lebih dari 9 ton sehari sampah numpuk. Bayangin aja berapa banyak truk sampah yang dibutuhkan buat mengangkut situ banyaknya. Yang bikin miris, kita bisa lihat sendiri kan di sini pantai yang harusnya jadi tempat rekreasi malah dipenuhi sampah plastik, botol kemasan, pembungkus makanan semuanya berserakan sepanjang garis pantai. Bahkan di beberapa titik sampahnya udah menggunung gitu. Padahal kan udah ada tempat sampah dan larangan buang sampah sembarangan, tapi masih aja. Itu dia masalahnya, kesadaran masyarakat sama pengunjung itu masih rendah banget dalam menjaga kebersihan lingkungan. Fasilitas udah ada tapi perilaku yang belum berubah. Nah, tapi di tengah keprihatinan ini ada sedikit harapan dari generasi muda Balikpapan. Nah, karena bisa dilihat ya dari belakang ada beberapa pemuda yang juga sedang membersihkan sampah yang ada di pesisir Pantai Dusit ini. Dan untungnya ada gerakan positif dari anak-anak muda. Pada November 2024 kemarin itu banyaknya ratusan pemuda Balikpapan yang mengadakan bikin aksi beach cleaning di Pantai Dusit Balikpapan ini. Iya, mereka ngumpulin sampah organik dan plastik. Tujuannya buat meningkatkan kesadaran masyarakat. Semoga aksi ini bisa bermanfaat untuk yang lain. Sayang banget aksi kayak gini cuma dilakuin sekali. Padahal kan sampah ada tumpang setiap hari. Harus ada solusi yang lebih permanen. Menurutku selain bersih-bersih, perlu ada edukasi masif ke masyarakat biar mereka sadar dampak sampah plastik ke laut dan ekosistemnya. Betul sih, apalagi sampah plastik ini kan sulit terurai ya, bisa merusak habitat laut, bisa dan bikin ikan-ikan itu pada mati gitu loh. Ujung-ujungnya kita juga kan yang rugi dan hasil laut itu ya udah berkurang pastinya. Nah, harusnya juga pemerintah itu ngasih tegas dalam denda, kayak misalnya denda yang berat buat orang yang buang sampah sembarangan di pantai atau di lautnya. Tapi yang paling penting tuh dari diri kita sendiri sih, sebagai generasi muda harus bisa jadi contoh. Betul Jangan juga. buang sampah sembarangan. Betul. Benar sekali. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang kondisi ini, yuk kita wawancara langsung warga setempat. Kami akan bertanya itu biasanya ya Kak, warga di sekitar sini tuh membuang sampahnya tuh apa ada yang masih membuang langsung? Oh enggak, ini kalau ini sampahnya ini yang ada ini sampah kiriman aja. Yang seperti dari MT Haryono kan itu ada sungai. Yang lainnya di sini, kalau apalagi kalau terhadap juga. Di sini. Iya. Larinya dia kan didorong sama arus keluar, baru dia dibalikkan ke sini. Warga Iya, saya warga setempat. warga setempat ya. Biasanya warga di biasanya Bapak pernah melihat nggak ada upaya pemerintah atau masyarakat untuk membersihkan sampah di sekitar sini? Oh sering. Dari apalagi seperti dari seperti komunitas atau anak-anak ITK itu sering mereka turun tangan langsung ke sini untuk membantu. Kalau umpamanya lagi sampah pas kebetulan lagi membludak, pasti mereka juga tahu juga anunya itu. Apa membersihkannya? Iya. Lokasi kedua yang kami kunjungi adalah Pantai Montpera, salah satu ikon wisata di Balikpapan yang tampak tenang dan indah tapi menyimpan masalah serius nih di balik pasirnya. Jadi tadi aku baca di salah satu artikel, ternyata di Pantai Montpera ini sistem pengelolaannya, kebersihannya masih sangat terbatas banget. Dan jenis sampah yang paling banyak ditemukan itu justru bukan plastik, tapi keramik dan kaca. Serem banget sih, apalagi ini bisa ngebiayain biota laut, bahkan manusianya, apalagi nggak kelihatan kan ketutupan pasir. Belum lagi yang sampah-sampah kaca begini, sampah tuh bungkus pop mie, bungkus indomie, bungkus kaleng juga di sini ada. Gak nyangka sih tempat sebagus ini tuh kayak nyimpen bom waktu banget.
Dan ternyata salah satu penyebabnya itu datang dari aktivitas sekitar sini loh. Ada hotel, restoran, pusat belanja, bahkan pemukiman warga yang deket banget sama garis pantai. Belum lagi pengunjungnya yang kurang kesadaran, padahal tempat sampah udah disediain, cuma masih banyak yang buang sampah sembarangan. Ini bikin mikir sih, tempat yang sebagus ini tuh jadi wisata, bukannya malah terlihatnya sehat, itu malah kelihatan kotor banget, dan itu bisa kena dampak juga kitanya nanti. Tapi, sama seperti di Dusit, kita juga lihat harapan dari para pemuda Balikpapan yang mulai sadar dan peduli akan kebersihan lingkungan, terutama mulai melakukan aksi bersih pantai, mengedukasi warga, sampai kampanye di media sosial udah mulai bermunculan nih. Tapi jujur, aksi kayak gitu masih butuh dorongan besar sih. Harusnya bisa jadi gerakan rutin nggak sih? Bukan cuma event sesekali. Iya, dan belum lagi sampah itu, apa yang kita buang itu bakal balik lagi ke kita ya, entah dari alam, entah dari makanan, pokoknya semua itu akan balik lagi ke kitanya. Jadi yuk kita mulai dari diri sendiri, jangan tunggu orang-orang lain yang nggak ada kesadaran kayak gini, yang bisa buang sampah sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Kita juga nyuruh orang-orang buat berbaik pada alam, buang sampah di tempatnya. Gitu sih kalau kataku. Nah, biar lebih ngerti, kita langsung ngobrol aja sama teman-teman yang ada di sini. Kita cari salah satu ya. Oke? Halo teman-teman, kita akhirnya dapat 3 teman kita dari Balikpapan. Oke, yang pertama ada Mas siapa? Mas Syahrul. Syahrul. Yang kedua? Mas William. Yang ketiga? Anis Jaya. Faras, Mas. Jadi kita di sini mau buat video untuk bagaimana pendapat kita lah sebagai anak muda kan tentang sampah yang di sini. Untuk Mas Syahrul nih, menurut Mas, teman-teman atau warga di sini tuh buang sampahnya masih kemana, Mas? Ya kalau menurut saya warga Balikpapan itu sudah buang sampahnya di tempatnya, tapi karena adanya arus laut itu membuat sampah itu naik lagi ke daratan. Makanya jadi banyak gini ya? Ya, banyak sampah di pantai itu. Oh, oke. Tuh, berarti warga Balikpapan harusnya masih bagus buang sampahnya. Tapi memang karena arus laut. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Untuk Masnya yang tengah nih, pernah ada kegiatan bersih-bersih nggak Mas kayaknya di sini, Mas? Menurut penglihatan Masnya aja nih. Pernah ada bersih-bersih di sini. Pernah ya? Cuman memang tetap karena arus tadi makanya jadi banyak terus ya? Iya, karena adanya arus pasang surut, pasang naik air, makanya sering di pinggir pantai. Oh, oke. Terus kita masuk ke pertanyaan ketiga ya. Oke, pertanyaan selanjutnya kita yang terakhir nih. Mas, menurut Masnya nih, sampah di sini sering menumpuk nggak, Mas? Sering, karena adanya pasang surut air laut yang menyebabkan sampah menumpuk. Jadi air laut ini ngaruh ya? Sebetulnya warga Balikpapan sebenarnya nggak terlalu buang sampah sembarangan juga ya? Ya, tidak. Oke. Gitu guys, jadi bukan karena warga Balikpapan, tapi memang karena pasang surut air laut yang mempengaruhi, makanya banyak sampah di sini. Bila ditinjau secara menyeluruh akibat pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat, Kota Balikpapan menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sampah, lingkungan, kesehatan, masyarakat, dan pariwisata dipengaruhi oleh kurangnya infrastruktur dan teknologi. Dengan berbagai inovasi ini, diharapkan pemerintah Kota Balikpapan optimis mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi model pengelolaan sampah bagi kota-kota lain di Indonesia. Adapun inovasi untuk pemerintah Kota Balikpapan terkait inovasi pengelolaan sampah menurut kami ialah pengurangan kemasan atau produk plastik sekali pakai, percepat pembangunan TPST di kawasan pesisir di semua titik agar sampah bisa diolah di dekat sumbernya dan dilengkapi fasilitas pengolahan. Terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, dan konsep daur ulang sampah menjadi hal yang juga mendasar terkait dengan pengurangannya volume sampah di Kota Balikpapan.